Nah, di sini bisa dilihat dari soal yang sudah diberikan, yaitu penugasannya yaitu buatlah analisa data menggunakan metode Baking Ensemble Learning pada data klasifikasi. Ada dua dataset di sini. Yang pertama yaitu ada Parkinson dataset dan yang kedua yaitu Iris dataset. Kemudian di sini kita disuruh untuk menjelaskan deskripsi data, tipe data apa aja yang ada di dataset tersebut. Kemudian melakukan analisa dengan menggunakan library, yaitu ada scikit-learn. Kemudian dibuat dalam bentuk video dan kode program. Langsung saja kita implementasikan. Yang pertama yaitu saya menggunakan dataset Iris terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja menuju ke Google Colab untuk pengimplementasiannya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba dan pada awalnya yaitu kita seperti biasa yaitu import pandas, nanti di sini yaitu basic, kemudian yaitu ada time. Di sini time yaitu digunakan untuk perhitungan waktu dari ensemble learningnya sendiri. Ya sudah, kita import. Kemudian yang kedua yaitu kita import Seaborn. Nah, Seaborn ini merupakan library yang nantinya dia akan bisa mendownload data Iris secara otomatis. Jadi kita tidak perlu untuk masukkan data manual ke Google Colab sendiri. Nah, di sini bisa kita lihat yaitu Iris Hit. Di sini terdapat informasi yaitu ada kolom sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Nah, di sini bisa kita lebih rinci lagi. Di sini kita rubah menjadi info. Di sini nanti akan lebih terperinci lagi mengenai dataset yang akan kita olah. Nah, di sini terdapat 150 entries atau 150 baris dan terdapat 5 kolom. Dan di sini bisa dijelaskan di masing-masing kolom. Di kolom sepal length terdapat 150 non-null, yang berarti 150 data tersebut tidak ada yang kosong. Kemudian tipe datanya yaitu float. Float ini merupakan bilangan desimal. Ya, begitupun dengan sepal width, petal length, dan petal width. Kemudian di spesies ini data type-nya itu objek. Nah, bisa kita rubah lagi menjadi descript. Nah, di sini akan lebih rinci lagi mengenai count hasil perhitungannya dari tiap-tiap kolom. Kemudian ada median, rata-rata, ada nilai min, nilai max, terus ada pengambilan 25% sampai 75%. Nah, baik, langsung saja kita menuju ke selanjutnya. Nah, di sini kita ingin menentukan mana kolom yang akan dibuat target atau label, kemudian mana yang dibuat atribut. Di sini saya melakukan pemisalan. Jadi di sini nilai variabel X ini merupakan data atribut biasa, dan yang Y ini, variabel Y ini merupakan data target yang akan kita jadikan untuk label. Di sini terdapat 5 kolom kan yang sebelumnya. Mana yang sebelumnya? Info terlebih dahulu. Ya. Kita lihat kolom apa aja tadi. Nah, di sini ada 5 kolom: sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesies. Dan di sini saya ingin kolom spesies ini menjadi target atau label. Jadi di sini yaitu perumpamaannya itu di sini terdapat titik 4. Ini berarti yaitu indeks sebelum 4, yaitu sepal length sampai petal width. Petal width ini merupakan atribut biasa, dan kemudian yang indeks keempat atau spesies ini menjadi target atau label.
Nah, kemudian ini merupakan hasilnya ketika di run. Jadi di sini hanya terdapat nilai atribut biasa saja yang sudah menjadi target atau label tadi, yang spesies itu sudah tidak ada karena sudah menjadi label atau target. Ya, kemudian di sini kita menambahkan library, yaitu ada scikit-learn, assemble, dan bagging classifier. Terus kemudian untuk modelnya yaitu cross value score untuk mengetahui nilainya nanti. Kemudian di sini ada scikit-learn dari model yaitu repeat stratific scaffold. Nah, kemudian kita udah import tadi library-nya, kemudian kita masuk ke bagging classifier. Ya, jadi apa sih bagging classifier ini? Jadi bagging classifier ini adalah merupakan bootstrap aggregation yang dimana nanti kita akan mengambil beberapa data yang akan kita ambil sampel, kemudian kita akan buat sampel baru, dan kita bisa menentukan berapa sampel yang akan kita ambil dari data aslinya. Misal berapa persen, kalau misal 100% data yang diambil, berarti sampel yang dipakai yaitu seluruh data tersebut. Cuman biasanya untuk datanya itu akan kita random nanti, akan ke acak, dan kemudian ada kemungkinan juga untuk datanya itu bisa double. Nah, langsung saja di sini terdapat split 3, repeat 2. Ini maksudnya repeat 2 ini adalah pengulangan dari split. Jadi misal splitnya 3 di sini, berarti pengulangan yang 2, berarti nanti data yang akan hasil skor yang akan ditampilkan yaitu 6. Misal splitnya 3, repeatnya 3, berarti nanti hasil skor yang akan ditunjukkan akan muncul itu nanti akan muncul 9. Nah, di sini scoring kita mencari nilai akurasi, kemudian kita cari akurasi, rata-rata akurasi. Ya, kita run dan ini hasilnya. Nah, kemudian tadi kan sampling yang dipakai itu kan 100%. Nah, di sini saya ingin memakai data atau menggunakan data itu dari macam-macam pengambilan. Di sini ada 0,1%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Di sini jadi saya gunakan semua, saya jadikan satu. Kemudian sama seperti tadi, di sini splitnya pakai 2, repeatnya 2, kemudian masih sama nilai yang dicari yaitu nilai akurasinya. Kemudian kita run dan sudah. Setelah itu kita print hasilnya, kita print lagi. Nah, ini merupakan untuk hasilnya. Di sini 2 dan 2 ya. Jadi ini merupakan hasil dari perhitungannya tadi. Nah, kita bisa lihat misal kita di sini 2 saja. Jadi nanti hasil yang kita dapat yaitu 4, disamain sama bawahnya. Ini juga 2. Nah, kemudian ini adalah untuk nilainya. Kita taruh sini aja biar mudah dipahami. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai 10% ada nilainya ini, terus 20% nilainya sekian, 50% nilainya sekian, sampai 100% nilainya sekian. Ya, kemudian langsung kita menuju ke box plot.
Di sini merupakan hasil dari persenannya, bisa kita visualisasikan. Jadi di box plot ini nanti kita bisa melihat itu untuk grafiknya mana yang paling bagus dibandingkan antara yang 10%, 25%, 50, 75 sampai 100%. Mana rata-rata yang paling unggul. Bisa dilihat dari sini. Kita run lagi. Nah, di sini pada percobaan pertama bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata yang paling tinggi di sini yaitu terdapat di angka pengambilan data 25%, di mana di sini yaitu 0,95. Ini merupakan yang paling bagus dari hasil pengujian tadi. Untuk yang terendah itu terdapat di 100%. Tapi untuk pengujian ini setelah kita run lagi itu pastinya nanti akan berubah. Jadi nanti kita sesuaikan saja dengan studi kasus yang kita pilih, bisa menyesuaikan. Misal kita run lagi ini, terus kita run sini, ya maka hasilnya akan berubah lagi. Tadi di mana yang tertinggi yaitu 25% dan sekarang nilai persennya itu diambil alih oleh yang 10%. Tapi tetap yang terendah yaitu 100%. Di sini bisa kita simpulkan bahwa untuk perubahan-perubahan tersebut tidak terjadi secara signifikan karena nantinya juga akan berpengaruh ke lainnya. Ya, lanjut kita menuju selanjutnya. Nah, kita juga bisa memakai hyperparameter yang lain. Jadi kita bisa menentukan berapa banyak decision tree yang akan digunakan, yang akan dibuat. Tadi kan kita mengambil berapa persennya, dan sekarang kita ingin mengambil dari datanya. Di sini saya memakai 10, 25, 50, 100, dan 150. Dan di sini sama seperti tadi, splitnya 2, repeatnya 2. Kemudian kita run. Nilai yang dicari sama, akurasi. Kemudian langsung kita menuju ke box plot. Nah, di sini bisa kita lihat sama seperti tadi. Dan di sini kita bisa lihat data yang paling unggul, data rata-rata yang paling unggul yaitu di angka 100, pengambilan data 100. Dan bisa kita lihat juga di sini bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak decision tree atau subset yang kita gunakan, itu kemungkinan juga akurasinya juga semakin tinggi. Ya, mungkin itu aja untuk data irisnya. Sekarang kita menuju dataset yang kedua yaitu data Parkinson. Di sini saya sudah mendownload untuk data Parkinson sendiri, dan di sini statusnya saya taruh di sebelah terakhir, kolom terakhir. Karena apa? Karena nanti status ini yang akan digunakan untuk label atau target. Oke, langsung untuk penerapannya. Pertama yaitu kita upload terlebih dahulu. Untuk data Parkinson-nya kita masukkan ke Google Colab, dan ini sudah masuk. Kemudian di sini kita tentukan sekalian untuk data, maksud saya atributnya, terus yang mau dibuat label atau target. Nah, di sini di data tadi, di data Parkinson tadi itu kan terdapat 24 kolom. Jadi di sini yaitu indeks 1 sampai 23 ini merupakan atribut. Kemudian yang indeks ke-23 ini merupakan label atau target, yang ini tadi status. Nah, langsung kita run. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat 150 entries baris, kemudian ada 24 kolom.
di sini muncul semua ya untuk kolom data tipe data. Di sini kolom name itu objek, terus ada integer, ada float, ada integer lagi, dan ada objek. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 16 float, kemudian ada 7 integer dan 1 objek. Oke, langsung saja kita sama seperti tadi ya. Kita masuk ke mana tadi? Ya ini, bagian class server. Kita buat baru ini. Ya, di sini sama, split sama, repeat sama. Nah, ini mungkin df-nya ini diganti dp biar ada perubahan antara beda dataset. Kemudian kita run, sudah, terus kita lagi. Ini tadi pengambilannya sampel atau subset yang digunakan untuk penghitungan decision tree. Ini persenannya, mengambil berapa persen dari dataset tersebut. Di sini ada 5. Kemudian ya, kita masukkan di sini dan kita run. Oh maaf, salah. Ini kita ganti sesuai yang banyak tadi, yaitu kita rubah dp untuk membedakan dataset. Ya sudah, terus ya kemudian kita print terlebih dahulu untuk mengetahui hasilnya. Ini print sum. Nah, di sini kita lihat bahwa repeatnya yaitu 2, splitnya 2, berarti nilai yang akan muncul pengulangan dari split sebanyak 2 kali yaitu sebanyak 4. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai skor yang muncul yaitu 4. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, untuk mempermudah, kita buat di sini aja. 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, nanti di sini kan terdapat 4 nilai. Ini karena apa? Karena di sini repeatnya yaitu 2 kali, menggunakan split 2 kali. Jadi repeat ini merupakan pengulangan dari split tadi. Dan misalnya splitnya 3, repeatnya 2, berarti mengulangi sebanyak 3 kali dari split, nanti hasilnya yaitu 6. Begitupun seterusnya. Ya, lanjut untuk kita lihat untuk box plotnya. Ini kita copy lagi. Kita masukkan di sini untuk mengetahui box plotnya nilai mana yang paling tertinggi. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cukup tinggi ya untuk 100%. Di sini 100% merupakan rata-rata akurasi yang paling tertinggi. Di sini hampir menyentuh angka 0,8687. Dan untuk yang terendah dipimpin oleh pengambilan data sebanyak 10%. Nah, lanjut kita gunakan subset yang baru. Kita gunakan hyperparameter yang lainnya, yang tadi ini.
kita buat kode baru, kita menekan lagi, di sini kita rubah, jangan lupa. Nah, di sini menggunakan sama kayak tadi, yaitu 10, 25, 50, 100, 150. Cuman di sini berbeda dataset. Tadi Iris dan sekarang Parkinson. Gitaran ya sudah. Kemudian jika kita ingin melihat nilainya, print langsung saja kita buat di ini aja, langsung ke hasil plotnya, box plotnya mana tadi. Nah, ini kita samakan sama yang Iris tadi. Kemudian sudah ini kita taruh kode sini. Nah, ini merupakan hasil dari plot, box plot, di mana di sini pengujian yang menggunakan data hyperparameter yang berbeda, yang bukan persen tapi nominal. Itu yang paling tinggi yaitu diperoleh oleh perolehan data 25 data. Kemudian yang paling rendah yaitu 10. Misal kita ulangi lagi di sini, nanti hasilnya akan berbeda. Karena sesuai yang awal tadi, bahwa di ensemble learning ini nanti akan random untuk datanya, maka datanya akan berubah-ubah. Kita lihat. Nah, tadi yang paling tinggi yaitu 25, 50, sekarang 25 disusul dengan 150. Ya, jadi ini saja yang bisa saya sampaikan untuk penugasan ini untuk UAS. Dan di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa ensemble learning ini cukup baik, karena di sini kita bisa memakai beberapa metode dan algoritma untuk pembuatan macam-macam model. Dan semakin banyak data yang diuji, maka semakin bagus juga untuk hasilnya. Dan untuk baggingnya tadi, bagging itu merupakan metode ensemble, di mana bagging ini merupakan bootstrap aggregation, yang untuk awalnya yaitu kita membuat subset baru, kita bisa menggunakan berapa persen, kita mau berapa persen data yang mau kita ambil dari data aslinya. Kemudian nanti kita akan menghitung menggunakan decision tree, dan yang terakhir yaitu kita akan bisa menemukan nilai rata-rata akurasi dari nilai akhir. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.